Kembali bersama saya Rizky Atriansah, Kasubag PTPN 5, penugasan di tim Task Force IPO Palmco. Setiap organisasi bisnis, entah itu perusahaan, CV, firma, ataupun lainnya tentu mengharapkan satu hal, profit, ya, keuntungan atau laba. Tidak hanya sekedar untung, namun tentu juga untung besar. Dan dalam bahasan manajemen bisnis sebagai learning point pada PLDP 2 Angkatan 27 ini, ada beberapa poin yang dapat saya sampaikan. Pertama, organisasi bisnis dan manajemennya. Organisasi bisnis seyogianya didukung dengan sumber daya, entah itu finansial, sumber daya manusia, aset fisik, hingga data dan informasi, yang mana dapat dipergunakan di dalam proses bisnisnya. Maka penting bagi organisasi bisnis untuk mengatur manajemen dan seluruh sumber dayanya agar efisien dan efektif. Dengan berbagai tingkatannya dan skill manajerial, memegang porsi penting untuk dapat mengelola sumber daya tadi dengan benar, sehingga roda organisasi bisnis berjalan sebagaimana mestinya. Yang kedua, perencanaan dan pengendalian. Budgeting atau perencanaan anggaran ikut menjadi bagian dari proses bisnis dan strategis yang harus didudukkan dengan tepat. Walau selalu terbuka peluang revisi atasnya, tetapi anggaran adalah dasar pengukuran kinerja yang harus dapat dipertanggungjawabkan. Dengannya kita mengenal beberapa kelompok budget seperti budget atau anggaran operasional, anggaran pendapatan, anggaran SDM, serta administrasi umum. Agar anggaran ini tepat, maka dalam menyusunnya kita juga harus memperhatikan banyak faktor mulai dari histori, tren, proyeksi, hingga aset dan potensi yang kita miliki. Kemudian, problem solving and decision making. Sebagai satu kesatuan di dalam proses manajemen, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan pun harus mengedepankan cara berpikir yang sistematis dan disandarkan pada situasi yang ada. Di dalam bisnis, tentunya banyak sekali pola yang dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah dan memutuskan berdasarkan situasi yang ada. Dan peran analisa berdasarkan fakta yang dikumpulkan ya, bukan sekedar fenomena yang terjadi, tentu sangat diperlukan guna memetakan dan memposisikan prioritas yang dengannya manajemen dapat mengetahui mana yang penting dan mendesak atau skalanya lebih rendah dari hal tersebut. Dan kemudian setelah keputusan ditetapkan, implementasi putusan dijalankan, perbaikan berkelanjutan dilaksanakan, maka cuan atau profit yang diharapkan berpeluang lebih besar untuk didapatkan. Semakin tepat keputusan diambil dan semakin baik implementasinya dijalankan, untung besar bukan sekedar harapan. Sampai di sini dulu video learning point kali ini. Insya Allah kita jumpa lagi di video lainnya. Assalamualaikum, see you.